Sobat pecel sekalian, pencerahan elektronik, bagaimana kabarnya? Hari ini adalah spesial motif sapi edisi Hari Kemerdekaan. Sudah 75 tahun kita menikmati kemerdekaan. Apa arti dari kemerdekaan tersebut? Adalah kebebasan. Kebebasan yang membuat kita bisa menikmati kekayaan alam yang melimpah. Bisa berekspresi, bisa menjadi apa yang kita mau, bisa meraih cita-cita tanpa adanya intervensi. Apa yang telah kita nikmati dari kemerdekaan yang kita dapatkan, semua tidak lepas dari jasa para pahlawan. Dan kali ini, motif sapi spesial kemerdekaan akan membawakan tema Pandawa, pahlawan dalam jiwa. Adalah tentang bagaimana menghargai jiwa seorang pahlawan dan bagaimana menjiwai pahlawan tersebut dalam jiwa kita. Untuk lebih merasakan apa yang kita miliki saat ini, seperti bisa kita lihat hijaunya tanaman padi dan alam yang segar, pegunungan yang hijau yang bisa kita nikmati. Tentunya kita harus sedikit membandingkan apa yang terjadi di masa dulu dan apa yang bisa kita miliki saat ini. Kira-kira seperti ini. Nah, itulah apa yang telah diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita yang telah gugur dan bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Seseorang yang fight for freedom, berjuang untuk sebuah kebebasan. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kita mengisi waktu kita? Anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Apakah kita hanya akan diam? Kayak jaluk di balang tut kayak. Sorry saudara, karena memang banyak orang yang sedang bergembira di areal persawahan ini. Itulah kenapa saya ingin menunjukkan kepada Anda semua, rekan pecel, betapa nikmatnya apa yang kita miliki saat ini. Lalu apa yang kita lakukan atas apa yang sudah kita miliki? Apakah kita akan hanya diam dan menikmati saja? Ada yang menjadi hikikomori, ada yang menjadi nolep, ada yang menjadi pengusaha atau keluarga bahagia. Ada yang hanya berkeliling dunia menikmati tanpa kita menyadari perjuangan masa lalu. Kita bisa menikmati masa ini, jalani hidup kita. Atau apakah kita akan terbawa dendam masa lalu dan membenci bangsa yang sudah menjajah kita? Ataukah kita akan meneruskan perjuangan mereka? Karena sebenarnya saat seorang pahlawan gugur, dia menyerahkan tongkat estafet. Ini pesan terakhirku. Aku titipkan perjuangan bangsa ini kepadamu. Pada generasi selanjutnya, bukan melihat pada awal yang terjadi atau pertengahan, tapi kita melihat ending. Bagaimana akhirnya apa yang kita perjuangkan tersebut. Ketika pahlawan gugur itu bukan berarti perjuangannya sudah selesai atau gagal, kesempatan baru, tapi dia memberikan pada kita semua. Seorang pahlawan bisa terlahir karena mungkin dia mempunyai jiwa atau mimpi sebagai seorang pahlawan. Kimi wa hero ni nareru. Nah, itu pun dengan kita. Mungkin sejak kecil kita ingin menjadi pahlawan. Dengan celana dalam di luar, tapi walaupun kita tidak punya kekuatan super,
kita mungkin bermimpi untuk menjadi seorang pahlawan. Dan itu bisa melahirkan seorang pahlawan di masa depan. Atau yang kedua, pahlawan juga bisa terlahir karena kepepet melihat situasi sehingga dia tidak mempunyai pilihan dan akhirnya tergerak, berjuang, berdiri, bangkit. Itu akan menjadikan seorang pahlawan. Tetapi jika menyerah karena kepepet lalu akhirnya bablas, maka benih pahlawan itu mati. Atau bisa juga seorang pahlawan lahir karena dia menyayangi orang lain. Take care of yourself, Leon. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Menyayangi tanah airnya, menyayangi keluarganya, dan ingin melindungi mereka. Apa yang dipikirkan pahlawan-pahlawan di kita di masa lalu kita tidak tahu. Tapi yang jelas, keputusan untuk melangkah itu sangat luar biasa. Walaupun seseorang yang bukan siapa-siapa, from zero, tapi ketika dia membuat keputusan untuk melangkah yang tepat, menangkap panggilannya, dia sudah menjadi seorang pahlawan. Itu. Apakah rekan pecel sekalian tergerak untuk menjadi seorang pahlawan baru dan mempunyai bibit pahlawan? Jika ya, berarti kita meneruskan tongkat estafet yang telah diberikan oleh pahlawan sebelumnya pada kita. Tapi jika saudara hanya diam saja dan ku menangis, artinya saudara belum menjawab panggilan tongkat estafet itu. Ada beberapa contoh yang menggambarkan hakikat seorang pahlawan. Yang pertama dan mungkin sering dilupakan adalah orang tua yang menjadi pahlawan untuk membesarkan kita, atau seorang guru yang mendidik kita. Itu adalah hal yang simpel. Pahlawan tanpa tanda jasa. Atau hal yang lebih simpel lagi, dengan menolong orang lain yang mungkin gak kita kenal, seorang gembel atau seseorang yang tersisihkan, atau menolong teman kita yang sedang patah semangat tanpa mengharapkan suatu apapun. Setelah kita menolong dia, kita bahagia melihat orang itu move on. Tapi kita tidak perlu kecewa kalau apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita sudah menjadi seorang pahlawan. Walaupun seorang pahlawan belum tentu dihargai. Atau yang terakhir adalah seorang pahlawan yang berkorban untuk tanah airnya. You take care of yourself. I love you, Harry. I love you. Don't Harry, wait a minute. Harry, don't do this, Harry. You don't do this, Harry. Dan memberikan kita semua ini yang bisa kita nikmati sekarang. Pahlawan perang di masa lalu yang telah gugur, yang mungkin muncul karena keadaan terdesak atau karena pilihan mereka sendiri, yang memang sudah bersemangat untuk menjadi pahlawan. Apapun itu, lihat dampaknya sekarang. Untuk melanjutkan, untuk menghormati, untuk menghargai apa yang sudah diberikan pada kita, mari kita lanjutkan tongkat estafet itu. Pada Anda yang saat ini juga mengambil keputusan untuk meneruskan perjuangan pahlawan. Pada Anda yang sedang terpuruk karena beban hidup, atau karena merasa bukan siapa-siapa, tapi mengambil langkah maju untuk meneruskan sesuai panggilan pahlawan. Saya ucapkan welcome, my hero. Salam pahlawan, salam motif satu.